Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 6 Kewirausahaan kelas D4303 akan mempresentasikan tentang bisnis plan mengenai Sustainable Flower Pot. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri yang dimulai dari Alvina. Perkenalkan, nama saya Alvina Mutiara, saya berperan sebagai General Manager. Saya Zalfa Sahira Arista Widya sebagai Production Manager. Saya Anissa Syafira Utami sebagai Financial Manager. Saya Anissa Zara Setiawan sebagai Marketing Manager. Saya Aulia Fauzia Zahra sebagai Customer Service. Saya Nurul Audrey sebagai Product Designer. Lalu, yang pertama kami akan menjelaskan tentang business profile, lalu yang kedua target market, yang ketiga development production, yang keempat finansial, dan yang terakhir adalah marketing. Pertama ada business profile, nama perusahaan Tikpot, tahun berdiri 2022, alamat Jalan Komplek BSD, nomor 40, Lengkong Wetan, Serpong, Tangerang Selatan. Produknya pot bunga sustainable dari limbah plastik. Bisnis ini termasuk ke dalam sektor kulineri, industri UMKM dengan barang berupa pot bunga berbahan dasar plastik daur ulang, sehingga dapat mengurangi pencemaran lingkungan dan isu lingkungan juga menjadi tren saat ini, yang membuat orang semakin menyadari terkait isu lingkungan. Jenis produk yang dijual adalah pot bunga hias dengan konsep sustainable dan menggunakan material daur ulang, yakni pengolahan limbah plastik. Target pasar dari penjualan produk ini adalah masyarakat yang memiliki ketertarikan dengan sustainable design, berusia 17 tahun ke atas, pasutri yang baru menikah, dan orang yang tinggal sendiri. Produk ini dibutuhkan sebagai salah satu bentuk pengurangan limbah plastik dan menyebarluaskan pengolahan limbah plastik kepada masyarakat sebagai untuk meningkatkan kesadaran tentang limbah plastik. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Alia. Kemudian selanjutnya adalah value added dari produk kami. Yang pertama yaitu mengurangi limbah plastik. Yang selanjutnya adalah material yang ringan dan mudah dipindahkan, mudah dibersihkan, dan menambah estetika pada ruang, serta penempatannya fleksibel di mana saja dan memiliki desain yang custom. Kemudian untuk difference produknya yaitu pot tanaman yang ramah lingkungan, inovasi material, menggunakan material eco-friendly, produk yang terjangkau, serta packaging yang dapat dijadikan pupuk. Yang selanjutnya adalah logo perusahaan. Logo perusahaan kami terdapat dua bagian. Yang pertama, tik yang berasal dari material yang digunakan yaitu plastik dengan menambahkan desain pot yang mengilustrasikan huruf I, serta kata pot yang berasal dari produk yang dihasilkan yakni pot tanaman yang diakhiri oleh titik yang mengilustrasikan bentuk bumi yang harus kita lindungi. Selanjutnya ada the market. Target customer dari pot bunga sustainable ini adalah orang-orang yang menyukai tanaman, memiliki gaya hidup sustainable, peduli terhadap lingkungan, terutama dalam hal mengolah sampah plastik. Selanjutnya ada target produksi dan penjualan, jadi kami menjual barangnya dengan harga 40.000 per pieces. Minggu pertama menjual 30 pieces dengan total 1.200.000. Minggu kedua menjual 40 pieces dengan total harga Rp1.600.000. Minggu ketiga 50 pieces dengan total harga Rp2.000.000 dan minggu keempat menjual 60 pieces dengan harga Rp2.400.000. Penjualan per bulan yaitu 180 pieces dengan total Rp7.200.000. Lalu kompetitornya itu ada dua. Yang pertama Sumpah Sampah, itu adalah UMKM yang mengubah sampah plastik menjadi furnitur seperti pot bunga, kursi, dan lain-lain. Ia menjualnya di Tokopedia. Dan yang kedua ada Istiqomahku, itu menjual pot bunga dari segala macam bahan. Ia juga menjual barangnya di Tokopedia. Keunggulan produk yang kami miliki yaitu mengurangi sampah plastik, eco-friendly,
produk yang terjangkau, packaging dapat dijadikan pupuk, inovasi material dan desain, material ringan, mudah dibersihkan, dan mudah dipindahkan. Selanjutnya ada development production. Yang pertama, untuk development status itu ada sumber daya manusia, yaitu jasa workshop untuk mengolah bahan plastik. Untuk sumber bahan bakunya itu kita dari bank sampah, dan untuk sumber dananya itu dari modal untuk memulai usaha, membayar jasa dari workshop dan juga bank sampah. Untuk key partners, kami bekerja sama dengan bank sampah yang menjadi sumber bahan baku. Bank sampah ini merupakan tempat pengumpulan sampah yang sudah dipilah. Jadi bank sampah ini tersedia di berbagai daerah dan menjadi sumber bahan baku utama bagi produk kami, yaitu limbah plastik. Selanjutnya ada workshop yang dapat mengelola bahan baku plastik menjadi sebuah produk yang diinginkan, yaitu pot bunga yang akan kami buat. Untuk production prosesnya, pertama kami membeli sampah plastik dari supplier seperti bank sampah, lalu material diberikan kepada workshop untuk diolah menjadi produk jadi dan dilakukan finishing sehingga produk siap dipasarkan. Selanjutnya ada key activities. Pertama, kami mencari supplier dan memilah sampah plastik. Selanjutnya kami membuat desain yang sesuai dengan target pasar dan juga tren saat ini. Yang ketiga, kami memberikan bahan baku yang telah dipilah ke workshop untuk kemudian diolah menjadi barang jadi. Dan selanjutnya, barang yang telah jadi tersebut di finishing dan siap untuk dipasarkan. Kami melakukan promosi produk menggunakan sosial media dan word of mouth. Untuk expenses and capital requirement itu ada biaya pembelian bahan baku, biaya pembelian alat, biaya pengolahan bahan baku menjadi produk jadi, biaya karyawan, biaya packaging, dan juga biaya promosi. Selanjutnya pada bagian finansial. Strategi financing yang kami gunakan adalah jika usaha kami memiliki keuntungan, akan memberikan keuntungan berupa pembagian keuntungan untuk pihak investor. Dan jika usaha kami mengalami kerugian, maka investor akan menerima bayaran penalti dari perusahaan kami. Untuk cash flow-nya selama dari 1 tahun pertama dan 5 tahun terakhir. Harga per pieces produk kami 40.000. Dengan pendapatan kotor per minggunya sebanyak 30 pieces berjumlah Rp1.200.000. Untuk pendapatan bersih per minggunya sebesar Rp680.000. Dengan biaya produksinya yaitu Rp520.000 yang terdiri dari biaya workshop sebesar Rp210.000, biaya 2 kg sampah Rp6.000, biaya packaging Rp300.000, dan modal pemiliknya berjumlah Rp1 juta dan dikalikan 6 orang sebesar Rp6 juta. Pada minggu pertama, 30 pieces menghasilkan Rp1.200.000. Minggu kedua, 40 pieces Rp1.600.000. Minggu ketiga, 50 pieces Rp2 juta. Dan minggu keempat, 60 pieces Rp2.400.000. Total pendapatan per bulan kotor sebesar Rp7.200.000. Dengan tahun pertama, total pendapatan per tahunnya kotor Rp86.400.000. Dan tahun kelima, total pendapatan per 5 tahunnya dengan berjumlah Rp432 juta. Sekian presentasi kami. Mohon maaf apabila banyak sekali kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.